satu tempat di Lampung, di Pulau Tegalmas. Kita discuss, kemudian kita banyak membahas tentang bakti sosial. Ternyata Anji punya rasa nasionalisme yang luar biasa dan rasa empati yang cukup tinggi akan wabah COVID-19 ini. Jadi dari situ saya lihat Anji seorang selebriti dan seorang penyanyi yang sudah punya nama yang bagus, tapi mau ambil risiko ikut dalam kegiatan bakti sosial untuk kepentingan penanganan COVID. Itu yang membuat saya sama Anji akhirnya cocok. Kebetulan saya ada herbal, saya ceritakan ke Anji. Anji coba, ternyata herbalnya enak, badan rasanya enak, kemudian di tubuh rasanya jadi fit, segar, dan lainnya. Makanya Anji pengen tahu apa ini kandungan herbal ini. Kita melakukan diskusi itu. Ya, saya melihat jiwa kemanusiaannya Anji yang luar biasa baik. Ya. Saya ikutin aja bicara untuk ngobrol-ngobrol ringan gitu. Nah, tapi kan di sini hasil obrolan kita itu kan disalahartikan ya. Padahal banyak bahasa kiasan yang saya pakai dalam wawancara saya dengan Anji. Saya pengennya sesuatu yang baik itu kita kembangkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kita mencari untung atau mencari materi untuk kepentingan kita pribadi. Tapi kita berharap hasil temuan kita ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan generasi kita yang akan datang, dan juga menjadi legacy kita ke depan. Jadi itu tujuan kita yang pertama. Yang paling sangat vital adalah emergensi kemanusiaan, di mana seluruh dunia WHO tadi pagi juga mengeluarkan bahwa statementnya WHO bahwasanya obat COVID itu tidak akan mungkin ditemukan. Tapi bagaimana kalau obat COVID itu tidak ditemukan? Kalau kita mempunyai bodi yang lemah, kemudian imun yang lemah, pasti rakyat kita akan mudah terserang akan COVID-19. Nah, herbal ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memberikan antibodi dalam tubuh, menghancurkan dan membunuh sel bakteri yang jahat dalam tubuh, kemudian membangkitkan sel yang baik dalam tubuh untuk menjadi satu kekuatan imun dalam tubuh. Sehingga setelah meminum herbal yang kita kasih nama antibodi COVID-19 ini, badan kita menjadi kuat, antibodi kita kuat, dan bisa melawan keganasan COVID-19. Itu kalau boleh tahu waktu kemarin itu di acara apa? Pertama kali ketemu Anji? Kita acara liburan aja, kita acara liburan di Pulau Tegalmas di Lampung. Kita ngobrol-ngobrol, kita ternyata ada satu visi untuk kegiatan kemanusiaan. Tapi sebelumnya belum kenal sama sekali atau? Saya belum kenal dengan Mas Anji seperti apa dan bagaimana, saya belum kenal. Cuman saya kenal seorang penyanyi, beliau sering buat acara-acara event-event. Jadi saya sangat appreciate dengan Anji karena rasa kepedulian kemanusiaannya luar biasa. Dia berani mengambil satu resiko di mana pandemi COVID ini menghantam di seluruh lini masyarakat dan dunia, tapi Anji berani melakukan itu dengan sukarela. Itu yang membuat saya mau menceritakan hasil temuan saya ini kepada Anji. Ketemunya tanpa sengaja itu, Pak? Ya, kita ketemu tanpa sengaja, tanpa dijadwalkan, tanpa ada kita tidak ada rencana untuk ketemu. Karena saya rencananya mau liburan sebentar, refreshing Dengan keluarga dengan atau? teman-teman. Ternyata ada Anji di situ, kita ngobrol sambil sarapan, sambil makan. Ya, kita share untuk kegiatan kemanusiaan. Sebelumnya Anji sama sekali nggak tahu siapa Pak? Oh, Anji tidak tahu sama sekali. Saya setelah saya bilang, oke, Mas Anji, saya ada herbal yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi COVID-19. Dan sudah kita coba beberapa orang, itu alhamdulillah sembuh semuanya. Jadi Mas Anji pengen mencoba minum berapa takarannya, udahlah, karena kita kan, kalian kan orang kaya semua, kalian minum satu botol aja saja. Oh, dalam bentuk cair? Ya, dalam bentuk cair. Tapi kalau dalam dosisnya memang kita anjurkan sekali itu 3 kali sehari itu 1 sendok teh. Jadi secara rutin sampai habis 1 botol dengan kandungan 100 ml. Nah, kita harapkan dengan 100 ml itu kita bisa menyelamatkan 1 nyawa manusia. Itu tujuan kita. Jadi
tidak ada komersil dalam riset saya. Ini riset independen yang kita biayai sendiri, yang kita modali sendiri. Kita tidak minta uang negara, kita tidak minta uang siapapun. Bagi yang tidak mampu kita kasih gratis, bagi yang mampu ya masa gratis juga. Jadi ya minimal nyumbang lah, atau bagaimana bentuknya. Kita harapkan sumbangan itu akan kita produksikan lagi untuk kita bagikan lagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Terus akhirnya terjadi kesepakatan untuk bikin video itu gimana ceritanya? Ya Mas Haji bilang, oh kalau gitu bagaimana kalau kita explore bareng-bareng gitu. Ya kalau untuk kepentingan kebaikan saya rasa nggak ada masalah. Saya juga sepakat karena Indonesia itu sebenarnya sumber daya alam herbal itu cukup luas, cukup banyak, tapi belum tereksplor dengan baik. Ya. Kita punya daun mangga yang kita bisa buat untuk sakit asam urat, kita punya daun sirsak, kita punya daun jambu minte, jambu monyet ya, kita punya mengkudu, kita punya manggis, kita punya banyak sekali senyawa-senyawa herbal yang bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan menjadi senyawa yang baik, kemudian kita bisa tanam ke dalam tubuh melalui kita minum dengan herbal itu, menguatkan antibodi kita untuk melawan keganasan virus. Itu yang kita lakukan. Itu juga yang ditawarkan Bapak ke Anji ketika menceritakan obat herbal seperti apa yang ditawarkan ke masyarakat. Iya, jadi Mas Anji melihat itu rasanya enak, kemudian di badan enak. Mas Anji pengen bagaimana kalau kita sampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan supaya masyarakat juga tertolong dan punya sportivitas, punya kemauan untuk melawan COVID ini. Kenapa Mas Anji berpikir seperti itu? Saya juga berpikir seperti itu. Sebab kalau kita terus terpuruk di dalam keadaan pandemi COVID ini, kapan kita akan bangkit? Ekonomi kapan akan bisa berjalan? Dan kehidupan kita semakin lama akan semakin terpuruk. Nah, dari dasar itulah saya dengan Mas Anji, oke Mas kalau gitu kita buat satu statement bareng-bareng supaya masyarakat tergugah dan lembaga-lembaga negara terkait itu tergugah bahwasanya ada sesuatu yang bisa dibuat di Indonesia sendiri yang tidak perlu membutuhkan biaya yang begitu mahal. Semuanya ada di depan mata kita. Kenapa nggak kita olah dan kita ambil senyawanya, kita jadikan satu formula untuk pemerintah berhasil untuk masalah COVID ini. Video itu dibuat di sana apa di sini Pak? Video itu kita buat di Pulau Tegalmas. Oh, Ya, saat di itu juga? Lampung ya. Saat itu juga di waktu Langsung? kita ketemu, kita langsung buat video di Pulau Tegalmas. Kapan itu Pak? Kalau boleh tahu beberapa bulan lalu atau? Enggak, baru aja kemarin hari Jumat ya, kemarin tanggal berapa itu. Sempat pas mau bikin video itu sempat timbul keraguan nggak Pak? Takutnya nanti jadi kontroversi atau apa seperti kejadian sebelumnya? Saya tidak pernah ada rasa keraguan ya kalau itu niatnya baik dan itu untuk kepentingan orang banyak. Saya melakukan riset ini kan bukan untuk saya dan tim saya, tapi saya ingin persembahkan untuk kepentingan dan legasi bangsa Indonesia di mata dunia. Indonesia punya limpahan jutaan senyawa herbal yang bisa kita manfaatkan menjadi kekuatan antibodi dalam tubuh kita secara keseluruhan. Ini kan sekarang udah jadi kontroversi ya Pak ya. Banyak yang bilang apa ini belum ada buktinya atau apa gitu. Tanggapan Ya tanggapan orang akan beragam ya, tapi banyak sekali setelah muncul ini yang bersedia untuk menjadi testimoni secara langsung, live, apapun harus datang ini, banyak sekali yang ini. Karena saya sudah memberikan terapi dengan herbal ini sudah cukup banyak yang sembuh dan berhasil. Termasuk salah satu mantan KSL Pak Adi Sucipto itu waktu dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut sudah kritis, kita kasih terapi dengan herbal ini, alhamdulillah beliaunya sekarang pulih sehat seperti sedia kala. Dan hasilnya ya bukan hanya beliau saja, banyak sekali. Contoh kemarin ada salah satu rekan Menkumham, istrinya meninggal karena COVID, beliau merawat, menggendong semuanya sampai pemakaman. Setelah itu saya terapi dengan herbal ini, sekarang dilakukan swab anak, putra-putrinya dan keluarganya, dan beliau juga negatif semua. sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu ditemukannya itu herbal ini? Kalau untuk penyetaraan, penyamaan genetik antara herbal kita dengan COVID itu baru setelah COVID itu melanda. Tapi kalau melakukan riset kita memang sudah lama sekali dari tahun 2000. Nah, tapi
proses pengembangan teknologi riset ini kan terus berkelanjutan. Jadi bukan hanya berhenti di sini, makanya kalau memang ada lembaga terkait dan para ahli, para tokoh untuk meminta kita dilakukan uji klinis bersama-sama, itu akan lebih baik sekali. Pihak kepolisian, pihak kesehatan, semua kita uji. Kita ambil sampling saja lah beberapa orang yang sudah positif COVID-19, kemudian kita terapi dengan herbal, yang satu kita terapi dengan obat kimia. Mana yang paling efektif? Yang herbal atau yang kimia? Ya, jadi supaya kita balance ya. Ini adalah hasil karya anak bangsa, bahan bakunya semua ada di Indonesia. Kita tinggal petik di depan mata kita. Kenapa nggak itu kita manfaatkan dengan optimal untuk kesehatan masyarakat kita sendiri? Tapi dibutuhkan sertifikasi nggak? Kalau secara undang-undang untuk dikonsumsi manusia udah bisa, karena herbal ini kan kita sudah daftarkan ke BB POM dan sudah ada izin dari BB POM untuk konsumsi manusia. Patokan kita adalah izin dari BB POM, karena lembaga yang mempunyai hak untuk menentukan makanan dan obat itu bisa dimakan oleh masyarakat atau tidak adalah BB POM. Jadi kecewa kemarin waktu dilaporin ke Polda itu, Pak? Bagaimana? Kecewa ketika mendengar laporan di Polda itu. Saya ditanya teman-teman terkait laporan di Polda, saya sendiri bingung, dibilang hoax-nya itu di mana? Hoax itu kalau berita bohong itu menceritakan dan menyampaikan sesuatu yang tidak ada. Ini barangnya ada, orang yang disembuhkan ada, dan semuanya ada. Yang dibilang hoax itu yang mana? Jangan lupa subscribe ya.